Pak diulangi tadi Pak. Wah. Islam, adil atau iman sama ihsan tadi Pak. Ada tiga tingkat. Islam itu sesuai dengan alam semesta. Islam sesuai dengan alam semesta. Ya Pak, direkam kok Pak. Saya Selama mampus sama wati wal ard, kepada Allah, taslim, tunduk semua yang ada di langit dan ada di bumi. Bila kita tunduk sesuai dengan semesta alam. Semesta alam dalam proses menjadinya, dia senantiasa menghasilkan sesuatu, terutama di dalam makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang tidak berproses, berjuang untuk hidup yang tidak membuahkan. Tak buahkannya itu aroma, tak buah-buahan, tak obat-obatan, kemudian untuk orang lain. Jadi berproses menciptakan satu nilai, setelah nilai itu tercipta dari proses hidupnya, kemudian praktikan pada semesta itu tunduk. Dan seluruh semesta alam ini tunduk pada Allah, itu taslim, bersikap menyerah. Maka Islam, ketika manusia harus tunduk pada undang-undang Tuhan, maka dia menjadi familiar dengan warga semesta alam, karena dia menjadi sejenis, sepenanggungan, senasib dengan semesta alam. Kemudian kita berhadapan dengan diri kita sendiri yaitu manusia. Kita sama-sama tahu bahwa kita memiliki kesadaran yang diperankan oleh Tuhan sebagai manajer, sebagai wakil Tuhan. Maka pertemuan kita dengan pihak lain adalah pertemuan dengan orang yang setara dirinya, yang setara kewajibannya, yang setara misinya. Maka kita wajib mengenal mereka. Wajib mengenal mereka karena misinya sama. Nah, kita tidak bisa mengenal mereka tanpa kita mengenal diri sendiri. Karena ada sesuatu ukuran yang universal di dalam diri seorang dengan orang lain. Yaitu bahwa setiap manusia itu adalah makhluk hidup yang butuh sarana, dan sarana selalu dicari di luar. Di dalam mencari sarana dia berkomunikasi dengan orang lain. Karena ada sarana ini sudah ada yang sudah dimiliki oleh pihak lain, ya kan? Dimiliki oleh pihak lain. Maka ketika dia berkomunikasi dengan pihak lain, kita di dalam mendapatkan sarana yang kita butuhkan di dalam kepada pihak lain dengan menawarkan apa yang kita miliki, buah dari proses hidup yang kita miliki. Nah, terjadilah barter nilai. Tidak boleh di dalam mencari rahmat Tuhan itu kita saling menghalangi agar aku yang memperoleh lebih besar, orang lain tidak lagi. Karena kita juga tidak mau bila diperlakukan itu oleh orang lain. Kita tidak boleh memfitnah orang lain, kita tidak menjegal orang lain. Tetapi kita bahkan disuruh membantu orang lain yang mereka kedodoran di dalam memperhatikan dirinya sebagai wakil Tuhan, sebagai manajer kecil di kami. Maka Islam menganjurkan kita untuk mengenal diri, dan dengan mengenal diri ini, dengan pengetahuan tentang diri kita akan bersikap kepada diri-diri yang lain. Tanpa mengenal diri kita sendiri, kita tidak bisa bersikap terhadap diri-diri yang lain. Yaitu apa-apa yang kita tidak senangi yang dari orang lain, jangan kau lakukan pada orang lain. Apa-apa yang kau senangi datang dari orang lain, boleh kau lakukan terhadap orang lain. Itu namanya sikap adil. Sikap adil itu sudah berarti kamu sudah tahu. Kata man arafaro nafsah atau arafaro. Jadi siapa telah mengenal nafsunya, jiwanya, dia telah mengenal Tuhannya. Itu sudah lupa. Siapa telah mengenal dirinya, dia akan mengenal diri-diri yang lain. Setelah dia mengenal diri-diri yang lain, dia mengenal Tuhan, yaitu yang mengutus semua diri yang ada. Bahwa mereka itu dalam keadaan kerepotan, kekurangan, kesulitan. Maka ketika kamu berkomunikasi di dalam rangka menawarkan yang kau miliki, nilai-nilai yang telah hasil dari proses metodologi kau tawarkan, dengan demikian akan diimbali oleh
perolehan mereka ditawarkan kepada kita. Maka momen komunikasi itu, momen komunikasi itu harus dibuka dengan tema. Dengan tema. Jangan sampai keluar dari tema. Tema itu adalah menawarkan rahmat, berkah, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawarkan kesejahteraan, rahmat, dan berkah. Di dalam komunikasi hubungan dialogis tadi jangan menyimpang dari menawarkan itu. Kenyataan sekarang tidak menawarkan tapi mengobyekkan. Kalau mengobyekkan kamu menganggap itu benda, padahal dia setara dengan dirimu, sama-sama punya beban dari Tuhan. Kalau mereka kedodoran atau kekurangan atau kekurangan sarana maupun potensi kan. Nah, padahal assalamualaikum itu tidak mungkin lahir dari sebuah kesadaran begitu saja, tanpa tanpa penggarapan diri. Penggarapan diri namanya transcendensi. Menggarap diri menggapai Tuhan. Itu sholat. Diawali dengan takbir, bersifat temporal, tidak berpindah dari ruang, tapi memakan waktu. Akhirnya menghasilkan suatu sikap keluar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari membentuk diri, ya, kalau sudah berhasil, kemudian baru melangkah ke semesta spasial dengan sikap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawarkan perolehan, ya, membentuk diri, menghasilkan suatu sikap yang positif terhadap semesta, yang kemudian itu diangkat sebagai tema komunikasi dengan individu yang lain, supaya dalam berdialog hubungan jangan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu kamu menjanai orang lain, merepotkan orang lain. Maka sikap adil, memandang orang lain sebagai mensikapi orang lain sebagai mensikapi diri sendiri itu adalah tanda keimanan kata Rasulullah. Itu lahir min itu belum beriman seseorang kamu kata yuhibbu li akhihi sebelum dia mencintai saudara-saudaranya sendiri. Kata yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsi. Apa yang dia cintai pada diri, dia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Itu adalah suatu tanda keimanan. Berarti dia sudah benar Tuhan. Maka orang yang membuka momen komunikasinya dengan tema assalamualaikum berarti dia orang beriman. Kalau orang membuka momen komunikasinya dengan apa yang ada padanya akan saya rebut, nah itu bukan Islam, tidak kenal Tuhan, tidak menawarkan. Nah itulah disebut adil. Induk keadilan adalah kesadaran akan dirinya sama dengan orang lain, sehingga dia akan bersikap terhadap orang lain sama dengan dia bersikap terhadap diri sendiri. Yang demikian itu disebut juga cinta. Itu cinta pada sesama. Nah, kemudian tingkat yang kedua adalah mengaktualisasikan manajerialnya. Bertindak senantiasa dibatasi yang bermanfaat bagi orang lain, tidak akan bertindak sesuatu yang mengendala orang lain. Nah itu namanya baik itu terhadap yang buruk maupun terhadap yang baik. Terhadap yang buruk itu namanya pembebasan mereka dari keburukan, nahi munkar. Terhadap yang baik namanya amar ma'ruf. Menjadi mempunyai sikap dua terhadap dua hal yang tidak sama. Yang satu ke kanan pada yang ma'ruf, pada yang satu ke kiri pada yang nahi munkar. Setelah itu diamalkan, dilakukan, maka dia akan menjadi manusia yang seimbang. Karena dia sudah aktual di dalam perbuatan, ya. Aktual itu adalah tindakan baik yang dalam bahasa lain ihsan. Dia telah aktual dengan baik, menolong, ya, membebaskan orang dari hambatan, menolong, punya andil terhadap transformasi perbaikan dan perkembangan. Dia telah berbuat. Kalau begitu sesungguhnya dia itu robot Tuhan, bayang-bayang Tuhan, refleksi Tuhan. Karena suruhan Tuhan terhadap orang yang sudah beriman adalah berbuatlah baik kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tahsin kama tahsanallahu ilaik. Dengan demikian, orang yang telah melakukan kebaikan dengan dua cara,
yang satu amar ma'ruf terhadap golongan yang sudah baik, yang satu nahi mungkar, membebaskan dia dari hambatan-hambatan yang menyebabkan dia kurang baik. Itu adalah disebut ihsan, tindakan ihsan. Tindakan ihsan itu paralel dengan tindakan Tuhan. Perbuatan baikmu seperti perbuatan baik Tuhan terhadap diri. Perbuatan baikmu terhadap umat manusia itu seperti perbuatan baik Tuhan terhadap diri. Yaitu ihsan. Di situ berarti dia sudah menjadi manajer. Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar kita sudah melakukan fungsi manajer di dalam alam semesta. Dia berada dalam seimbang, dia berada dalam kebutuhan karena tidak cuek terhadap sesuatu yang menurutnya buruk, tetapi malah perhatian supaya dia menjadi baik. Hambatan-hambatan yang membuat mereka terlambat di dalam berkembang atau menemukan dirinya, memungsikan dirinya sebagai hamba Allah itu kita hilangkan. Orang yang bersikap amar ma'ruf dan munkar, aktualisasi amar ma'ruf dan munkar mengandikan dia telah berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu pada lingkungan atau bersikap luar dengan ihsan itu persis atau sama, diharapkan sama dengan perbuatan baik Allah terhadap Allah. Jika berbuat, diberinya kita sakit sebagai peringatan, diberinya kita jatuh, tidak hanya baik-baik saja juga iya. Sebagaimana mereka yang ketika kita nahi mungkar, perasaan mereka itu, wah saya senengan saya ini kok dibalang kan seperti itu. Terus ketika saya ini ingin sehat tapi Allah kok memberi sakit, padahal sakit itu ada gunanya karena kita salah merespon. Kita salah. Sebagaimana orang yang rusak salah merespon ketika kita ingin memperbaiki mereka, dikira kita benci. Tidak, aku cinta padamu ya. Karena cinta padamu maka tinggalkanlah itu, tinggalkanlah apa yang dilarang Tuhan atau apa yang merusak diri. Terus kemudian 3 tingkatan, yaitu Islam berarti kita sudah bersifat alami, ya, dan iman berarti kita sudah bersifat manusiawi. Ihsan kita bisa bersifat rohani. Kita akan menjadi manusia total, manusia utuh dan manusia seimbang. Tidak ada sesuatu pun yang saya cuek kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang saya tidak peduli. Berarti utuh. Meskipun cara memberikan itu sesuai dengan permintaannya sendiri-sendiri, ya. Kalau permintaannya itu diberi aja, tapi kalau permintaannya saya cegah. Tahu yang disebut permintaan apa? Apa yang menjadikan kamu baik, itulah yang saya berikan. Ketika amar ma'ruf transformasi saya itu kan apa yang menjadikan baik, memberikan padamu. Nahi mungkar pada orang yang masih digeluti oleh hal yang merusak, membebaskan kamu dari hal-hal yang menghambat. Sebenarnya kita sudah memberikan apa yang diminta oleh kehidupan. Meskipun teknisnya caranya berbeda, tapi pengorbanannya sama. Dua cukup ekstrim. Berarti kita sudah mempunyai 2 kaki di muka bumi. Kaki kanan dan kaki kiri, kita berbicara di kaki kanan dan kaki kiri, tidak hanya di kaki kanan tapi a priori terhadap kaki kiri. Dua rusak-rusakmu dewi, neraka-nerakamu sendiri, saya tidak peduli, itu bukan Islami. Kita harus memperbaiki mereka dengan nahi mungkar. Kita mempunyai kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kanan ada amar ma'ruf, kaki kiri ada nahi mungkar. Padahal diri kita satu, pijakan kita 2. Berarti kita telah membutuhkan 2 yang bertentangan, kaki kanan dan kiri bertentangan di dalam kebutuhan mandiri, kemandirian kita dan kebutuhan. Dia telah hidup utuh, bersikap utuh terhadap kenyataan, karena dia berada di dalam kondisi yang seimbang. Nah itu diteladani orang yang sudah bisa begitu. Itu Ibrahim yang pertama kali.
degradasi prosesnya dari kendala-kendala yang mendua dalam menutup kita yang terbatas, kita yang memiliki keterbukaan yang terhadap yang tidak terbatas tapi punya keterbukaan yang terbatas. Satukan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang satu tidak terbatas Allah, yang satu terbatas Muhammad. Seperti peradaban. Akhirnya menjadi makhluk rohani dan makhluk jasmani seperti binatang-binatang. Bertumbuh kembang. Ketika makhluk rohani dikontrol oleh kita makhluk jasmani, datang sholat, menyatukan di dalam sholat kita ada gerak jasmani dan gerak rohani. Akhirnya kita menjadi makhluk pribadi. Menemukan diri dengan sholat kita mungkin makhluk yang pribadi. Yang pribadi sekaligus bertanggung jawab terhadap rohani dan jasmani itu kepribadian. Ketika kita menjadi makhluk pribadi, tiba-tiba di counter kita adalah warga sosial, kita makhluk sosial. Datang zakat, berpartisipasilah terhadap lingkungan. Tolonglah lingkunganmu dengan zakat, infak, sedekah. Maka kita menjadi makhluk budaya. Bukan makhluk pribadi dan makhluk sosial, bukan makhluk budaya. Budaya apa? Dengan berpartisipasi adanya sesuatu dana yang dana ini harus saya manage untuk perkembangan sosial kita yang saya termasuk di dalamnya. Ya, menjadi sebuah organisasi masyarakat mengelola dana dari setiap warganya menjadi berbudaya supaya partisipasi dari orang yang berada tidak habis sebagai bahan konsumsi saja, harus di-manage ya. Di-manage setelah kita berbudaya kan. Untuk apa ini? Ya, untuk dikembangkan menjadi makhluk budaya. Setelah menjadi makhluk budaya ya, yaitu yang menentukan nasibnya dengan hasil kreativitasnya sendiri, kita di-counter. Kamu tidak makhluk budaya saja, tapi kamu juga makhluk kodrati yang nasibmu bukan di tangan, kreativitasmu bukan di tangan ya. Ikhtiarmu kamu ditentukan oleh Tuhan. Nah, antara kita diciptakan, antara kita bisa memelihara diri sendiri ya, makhluk budaya, dengan kita dipelihara pihak lain yaitu kita makhluk kodrati ya, dipadukan menjadi makhluk sejarah ya, makhluk sejarah. Setelah menjadi makhluk sejarah di mana secara kodrati ya dan secara budaya, kodrat dan budaya telah menjadi satu di dalam sejarah, di dalam insan sejarah, makhluk sejarah. Kemudian dikonter, kamu tidak hanya makhluk sejarah yang berjalan linear menuju waktu dan tidak pernah pulang balik ke kemarin, tapi kamu orang yang berputar-putar. Tidak hanya waktu yang tidak pernah berulang, terus sejarah kan, tapi kamu berputar-putar, kamu makhluk kosmis, alami siang, malam, siang, malam. Dan juga dalam kurun besar mati lahir kosmis. Kamu diorbitkan oleh Tuhan. Pertemuan dari keduanya adalah haji, Tuhan menurunkan haji. Di dalam pengulangan seperti ibadah haji itu memang ulangan-ulangan. Berarti sudah kosmis kan? Untuk mencapai sesuatu yang belum kamu miliki. Apa itu? Ego universal. Di dalam pengulangan mencapai sesuatu yang belum, antara sejarah dan pengulangan menjadi ditemukan dengan ibadah. Di dalam pengulangan ada sesuatu yang untuk mencapai sesuatu yang belum ada dalam dirimu, berarti menuju maksa menjadi memiliki ego universal, yaitu insan abad. Nah saat itu dia sudah memiliki sikap yang utuh terhadap semesta alam, tidak ada sesuatu yang dicuekin, baik yang buruk maupun yang baik. Semua menjadi medan ibadah kita. Tapi dengan caranya masing-masing, terhadap yang sudah baik kita ikut berserta, mengembangkan terhadap yang buruk, membebaskan dari sebab-sebab yang menyebabkan dia menjadi buruk. Nah ini, dia sudah menjadi insan yang utuh. Rukun Islam adalah memadukan dua dimensi yang selalu melekat dalam diri manusia sampai dia menjadi utuh, yaitu manajer di muka bumi atau khalifatullah fil ardh. Sejak itu sudah tidak ada counter lagi. Maka seperti Ibrahim ketika mengucap pada Tuhan,
Wa man tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang mengikuti sungguh, yang mengikutiku sungguh, yang mereka itu golongan, akulah yang bertanggung jawab. Wa man asani innaka fa innaka laghafurur rahim. Siapa yang membangkangku, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kau siksa mereka. Terhadap yang buruk dan yang baik, terhadap yang baik dia bertanggung jawab karena dia yang ngajak. Terhadap yang buruk dimohonkan ampunan pada Tuhan. Kamu Maha Pengampun, Kamu Maha Penyayang. Berilah kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Jangan segera kau turunkan hukumannya. Ya, sikapnya terhadap yang baik dan yang buruk total meskipun di depan Tuhan. Siapa yang mengikuti aku yang bertanggung jawab, ya Allah. Tapi siapa yang membanggaku, sesungguhnya Kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sikap manusia betul atau seimbang. Dari dua kualitas yang ada dalam kehidupan, dia tidak ada yang dicuekin, disikapi sama dengan amar ma'ruf dan nahi munkar ketika berhadapan, bahkan ketika berhadapan dengan Allah, dia pun begitu. Yang buruk mudah-mudahan Kau ampuni, karena Kau Maha Pengampun. Mudah-mudahan juga Kau sayangi, karena Kau Maha Penyayang. Terhadap yang baik, aku yang bertanggung jawab, karena Engkaulah yang menyuruh untuk berbuat baik. Bertanggung jawab keren. Nah, dia menjadi insan yang betul. Itu setiap bab itu kalau di Islam syahadat saja dulu kan menjadi satu brand yang panjang. Mengapa syahadat? Mengapa saya di dalam syahadat itu ada la ilaha illallah, ada ada pengingkaran dan penegasan. La ilaha itu pengingkaran, illallah itu penegasan. Dan nafi dan isbat. Wah, itu mengandung suatu filosofis yang lain lagi. Dan mengapa butuh Muhammad? Mengapa tidak langsung dari Allah pada manusia? Butuh filosofis lagi. Itu syahadatnya. Kemudian struktur sholat. Mengapa sholat itu demikian? Apa artinya gerak di dalam sholat? Untuk apa gerak? Apa artinya tasbih? Mengapa Allah Akbar setiap gerak? Mengapa tasbih ketika sujud dan ketika ruku? Mengapa dia ketika duduk dia mengucapkan tasyahud, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Apa yang ia lihat? Dan nanti akan kami susun. Beberapa singkatannya sudah saya ada di sini, tapi akan saya susun untuk supaya jadi sebuah rangkuman yang tuntas. Jadi satu tema lagi dalam setiap training gitu. Ya, iya, bukan tema lagi. Ya memang itu tema mengenalkan Islam. Dan